Halo teman-teman, selamat datang di channel gua Rizky Saxcaster. Di video kali ini gua mau berbagi tips, ada sedikit saran juga, terus tahapan-tahapan latihan untuk kalian para pemula yang baru aja mulai untuk belajar saksofon. Nah, yang pertama dari gua gini. Jadi misalkan kalian baru mulai belajar saksofon, kalian bisa latih dulu menggunakan mouthpiece. Kalian tiup mouthpiece. Nah, usahakan suaranya stabil, jangan sampai goyang. Coba dulu tiup mouthpiece-nya sampai bunyi, kemudian tiup. Jangan usahakan suaranya stabil, jangan sampai goyang. Kalian coba beradaptasi dengan mouthpiece-nya dulu. Setelah beradaptasi dengan mouthpiece, jadi kalian di situ tahu jadi posisi mouthpiece sedalam apa, terus posisi bibir bagian bawah itu ambasirnya gimana. Nah, setelah terbiasa baru kalian mulai tiup menggunakan saksofon yang full. Posisi jari kalian misalnya C posisinya gimana, terus D, E, F, dan G itu kalian bisa lihat di Google banyak, atau kalian bisa lihat di buku yang tentang saksofon. Kemudian jadi posisi jarinya di mana, berapa yang harus ditutup, yang harus dibuka. Kemudian bisa kalian lihat di YouTube juga banyak. Nah, tahapannya jadi terus kalian coba long tone per nada. Kalian coba dulu dari nada, lepas dulu semua. Latihan long tone mulai dulu dari nada yang atas. Kalau dari nada yang bawah, misalnya kalian mulai dari C, itu cukup berat sih untuk pemula. Kemudian untuk menghasilkan suaranya juga, kebanyakan pemula untuk niup nada C itu sangat kewalahan. Nah, gua dulu juga ngalamin seperti itu. Ketika bermain mulai dari lepas terus turun setengah, bisa tadi nadanya makin ke bawah, makin berat, terus makin gak dapat. Karena kita sebagai pemula mungkin ya dulu belum tahu trik ambasirnya makin ke bawah, ambasirnya gimana, ya kan? Gue contohin. Itu bisa kalian lakukan setiap hari minimal 1 jam lah untuk pemula, karena itu sangat menunjang untuk tone kalian nanti. Jadi kalian harus bentuk dulu tone-nya, karena biasanya untuk pemula yang niup saksofon itu suaranya pasti belum jadi. Kadang suaranya cempreng atau pasti seperti itu. Untuk pemula sih, untuk pemula. Jadi kalian latih terus setiap hari minimal 1 jam. Kalau kalian ada waktu, misalnya kalau kerja ya mungkin bisa malam tiup, ya cari lokasi yang bisa untuk niup. Kemudian kalian latih fingering, mulai coba dulu kromatik, lancarkan. Terus setelah lancar, kalian latih tangan nada mayor di semua key. Jadi yang paling penting untuk awal, kalian jangan ngejar lagu dulu. Jangan ngejar lagu, terus jangan ngejar main speed gitu, jangan. Kalau saran gue sih jangan. Kalian harus benerin dulu di tone, terus fingering. Jika kalian fingering misalnya tangan nada mayor di semua key itu sudah lancar, nah itu akan mempermudah kalian nanti ketika bermain atau memainkan sebuah lagu atau bermain dengan tim. Misalnya bermain dengan band atau dengan piano atau ada player yang lain, karena ini beda di piano atau di sini
C di saksofon berarti di piano itu S. Dia jarak bedanya 1,5. Kalau kalau di piano C berarti kita di sini A. Kita turunkan 1,5. Nah itu harus kalian ketahui juga. Satu lagi tambahan, tadi gue saranin gini, kalian jangan ngejar lagu dulu atau jangan ngejar speed dulu, karena jika kalian yang paling utama kalian kejar lagu dulu, misal kalian baru belajar seminggu kalian langsung mainkan lagu, itu hasilnya nggak akan bagus. Karena gue dulu ngalamin juga, tadinya gue pemain gitar, jadi untuk melodi lagu-lagu maksudnya gue nggak kesulitan. Misalnya mainin lagu ini, mainin lagu yang ini, gue tahu nadanya, terus notasinya gue bisa cari pakai feeling atau baca juga. Tapi hasilnya setelah gue dengar, untuk saat itu gue ngerasa kayaknya udah enak. Jadi ketika gue mainin itu gue rekam, sebulan atau 2 bulan kemudian gue dengar lagi, itu kelihatan hancurnya. Kalau untuk feeling nyari melodinya, gue nggak maksudnya bisa nemuin di saksofon ini, walaupun emang agak, karena tadinya gue nggak tahu posisi semua notnya gue belum tahu. Itu bisa gue mainin di satu nada dasar, itu nada dasar C sama dengan Do di saksofon. Jadi pas ini berbagi pengalaman sedikit. Jadi seminggu gue belajar saksofon, gue langsung coba main. Jadi ada teman gue ngisi acara nikahan gitu, gue ikut main. Jadi tadinya gue bertujuan ya untuk melatih mental juga bermain saksofon, terus melatih gimana sih isi-isiannya. Tapi ketika sudah di acara, gue bingung. Ketika mereka bermain di nada dasar C piano atau pokoknya selain nada dasar S atau C di saksofon, itu gue nggak tahu gue harus mainin gimana, posisi jarinya gimana. Itu pengalaman gue. Setelah itu baru gue sadar, ternyata gue harus lancarin di sini dulu semua nada dasar, semua key harus lancar dulu. Jadi ketika kita bermain dengan tim, kita aman. Mereka main di mana aja, nada dasar apa aja, kita udah tahu. Untuk di sini misalnya D di piano, misalnya kita bermain di B, jadi untuk scale-nya kita udah aman, jari kita udah terbiasa. Nah itu akan mempermudah permainan kita nanti. Nah gitu sih saran dari gua, itu berdasarkan pengalaman gua juga. Gua mau berbagi untuk teman-teman pemula. Jadi untuk awal kalian jangan ngejar lagu dulu, jangan ngejar bermain speed dulu. Kalian harus basic itu harus kalian latih dulu sampai jadi. Misalnya kayak long tone, terus latih ambasir, latihan itu dari long tone kalian latih ambasir kalian agar otot bibir kalian juga jadi kuat. Jadi saat niup nada rendah, saat niup nada tinggi, itu kekuatan otot bibir tuh yang di bawah. Nah itu yang harus kalian latih, karena untuk tekanan dari bibir itu bisa mempengaruhi pitch kalian. Misalnya untuk nada ini tekanannya harus misalnya agak lebih kencang, tapi kalian tekanannya yang seharusnya lebih kencang, kalian tekannya agak kendor, itu bisa mempengaruhi pitch, bisa nadanya jadi agak turun. Bisa gue contohin ini seperti ini.
Misalnya ini nada A di saksofon. Kalau kalian tekanan bibirnya ke reed itu agak kendor, jadi akan seperti ini nih. Nah, nadanya jadi turun. Itu yang harus kalian benerin dulu. Jadi latih, jadi kalian juga bisa latih pakai tuner yang biasa dipakai buat gitar untuk ngecun gitar. Kalian taruh di bagian bell atau di mana yang bisa kalian lihat. Yang bisa kalian lihat itu sambil niup. Jadi kalian tiup, itu kan jarumnya bergerak. Ketika nadanya pas, dia akan di tengah. Biasanya berwarna hijau. Nah, itu kalian latih dulu. Kalian latih dari untuk semua nada di saksofon. Nada tinggi sampai nada rendah, sampai nada menggunakan oktav. Itu untuk kekuatan bibir kalian untuk setiap nadanya itu beda-beda. Nah, itu kemudian setelah itu jika itu sudah lancar, nah baru kalian bisa latihan teknik atau bisa beriringan dengan kalian latihan. Setelah misalnya untuk basic kalian udah lancar semua, untuk tone kalian udah enak, kalian baru coba latih mainin satu lagu. Nah, mainin satu lagu, coba satu lagu yang nggak usah yang panjang dulu, lagu yang pendek. Misalnya ambilkan bulan bu, misalnya kalian bermain di nada dasar C saksofon. Jika itu sudah lancar, kalian coba di nada dasar C crash saksofon. Nah, kemudian kalian coba juga di nada dasar D saksofon. Nah, itu untuk melatih, membiasakan jari. Terus untuk mau main di nada dasar apa aja, kalian udah enak untuk jarinya, perpindahan jarinya gitu. Misalnya gue contohin ini di C. Kemudian gue coba di C crash. Dan nih gue coba di D. Jadi itu tujuannya untuk kalian latih terus scale di semua key. Nah, jika itu sudah lancar, jadi nanti kalian bermain lagu apa aja di nada dasar mana aja kalian sudah aman. Nah, jadi nggak terlalu mikir lah. Mikir sih pasti tetap mikir. Gua juga pasti ada mikirnya juga, tapi nggak terlalu mikir seperti kalian tanpa kalian melatih yang basic yang tadi. Kalian akan makin susah. Nah, jadi untuk latih ini ya untuk mempermudah juga semua. Beriringan dengan teknik, banyak teknik yang bisa kalian pelajari nanti dari saksofon ini. Ada bending, ada slide, banyak. Itu nanti bisa kalian lihat lagi di video gue yang lain juga ada. Paling awal untuk pemula harus pelajarin. Yang baru aja mulai untuk belajar saksofon, untuk yang pertama sih, untuk tahapan kalau dari gue sih seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tips-tips atau cara-cara yang lain untuk latihan untuk pemula, silakan boleh ditambahkan nanti di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi intinya yang paling penting untuk kalian yang baru aja belajar saksofon, jangan ngejar lagu dulu, terus jangan ngejar speed dulu, soalnya ya itu dia,
kita sebagai pemula, ah, gua juga ngerasain nggak sabar, iya kan? Sangat sangat nggak sabar untuk bisa bermain cepat. Itu kelihatan ngelihat orang main, kayaknya enak banget, kayaknya gampang. Nah, pemula itu kebanyakan ya nggak sabar, langsung langsung belajar seminggu langsung pengen main lagu. Nah, sementara basicnya mereka belum belum lancar, tiupan belum belum bagus, meniup nada dari nada satu ke nada yang lain, nanti ada yang pas niup nada pertama bunyi nada, tiba-tiba turun ke nada rendah, tiba-tiba susah, jadi ya akan mengganggu permainan kalian juga. Nah, ketika niup nada rendah kan agak berat. Nah, tapi banyak seperti itu. Pas satu dua nada tuh lancar, tiba-tiba di nada ketiga nggak bunyi. Nah, kebanyakan seperti itu. Atau niupnya susah. Nah, jadi basic, paling penting basic itu kalian harus benerin dulu dari ambasir, dari long tone, dari ambasir kalian, terus pinjering. Nah, banyak lagi tuh yang harus kalian lancarkan, tapi pelan-pelan dulu, itu yang paling awal. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video gua, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang baru belajar saksofon. Semangat terus, jangan nyerah. Oke, terima kasih semuanya, salam tiup.